Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau menyatakan di dalam syairnya, innal ghana'ata kanzun laysa bil fani faghnam hudita ukhayya aisyahal hani. Sesungguhnya ghana'ah adalah sesuatu yang gak akan sirna, sesuatu yang gak akan habis. Apa itu ghana'ah? Ghana'ah ini merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, merasa cukup dengan apa yang Allah bagi kepada kita, dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Kalau orang gak memiliki ghana'ah, gak merasa cukup, artinya dia bersifat dengan sifat rakus. Dan orang rakus walaupun seisinya dunia punya dia, itu dia tetap masih haus. Kalau diberikan 2 gunung emas, dia pengen gunung ketiga dari emas. Gak akan ada habisnya. Tapi kalau orang merasa cukup, walaupun yang dia miliki cuma sesuatu yang sederhana atau di bawahnya sederhana, dia bakal ngerasa cukup. Itu suatu hari ada satu orang, dia bawa 1 gelas air sama 1 serpihan roti, 1 potong roti yang keras. Terus dia di bawah pohon, dia tidur. Dia ambil rotinya, dia makan, rotinya dia taruh di dalam air karena rotinya keras, dia makan. Dia potek lagi, dia taruh di dalam air, dia makan. Terus dia minum, habis itu dia tiduran di bawah pohon. Habis itu dia berdiri, dia jalan. Sambil jalan dia berdendang sambil joget-joget. Ada satu orang raja yang lihat. Raja ini ngelihat, oh ini orang, ada yang unik dari orang ini. Dipanggil. Maka dibilang, ada apa dengan kamu? Iya, saya syukur dengan apa yang Allah kasih. Saya ngerasa ini nikmat yang besar dari Allah. Allah kasih saya naungan, kasih saya makan, kasih saya minum. Dan kebutuhan saya dari dunia ya cuma ini. Nggak butuh lebih dari ini. Pakaian lebih nggak butuh. Yang saya pakai udah cukup. Minuman ya itu aja. Udah minum, udah cukup. Hilang haus, cukup. Makanan sudah kenyang, cukup. Bahkan bukan sudah, hilang lapar sudah cukup. Habis itu tidur beberapa saat, ini yang saya butuhkan dari dunia, kata orang itu. Terus tadi kamu berdendang seperti nyanyi, apa yang kamu nyanyikan? Dia bilang, iya saya baca syair, saya nyanyikan ma'un wa khubzun wa dhillu hadzan na'imul ajallu jahadtu ni'mata rabbi inggultu anni mugillu. Yang artinya air minum dan sepotong roti dan juga naungan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar untukku. Dan kalau saya mengingkari nikmat tersebut, berarti saya orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kufur nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan apa yang kalian syukuri. Dan kalau kalian kufur, kalian mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah amatlah pedih. Dan nikmat yang gak disyukuri akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita baca di dalam Al-Quran, nikmat-nikmat sebelum kita daripada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Musa, mereka Allah berikan nikmat besar kepada mereka, tapi nikmat itu mereka mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Akhirnya Allah cabut nikmat itu. Nah sekarang alhamdulillah kita di negara kita berapa banyak nikmat yang banyak. Alamnya indah, orangnya ramah, semua yang ada di antara kita hal-hal yang bagus, hal-hal yang mulia. Hendaknya kita syukuri semua yang Allah berikan kepada kita. Makanan yang Allah berikan kepada kita cukup. Mungkin kalau kita memiliki sifat rakus, ya pasti kurang. Tapi kalau enggak, kita cukup dengan sepiring nasi. Kita cukup dengan segelas minum. Atau 2 gelas minum. Atau di dalam sehari ada batasan tertentu yang dengan batasan itu kita merasa cukup. Nah alhamdulillah kita sekalian punya hal-hal tersebut. Allah berikan kepada kita kenikmatan tersebut. Kalau kita masih ingkar kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih saya kurang. Atau kita nggak ridho, kok Allah ngasih fulan lebih, ngasih saya kurang. Nah ini malah hal yang tidak dianjurkan. Ini kufur terhadap nikmat, bisa membuat seseorang nikmatnya dicabut. Dan di atas itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan azab orang tersebut. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmat, sungguh azabku amatlah pedih. Itu bahasanya orang kalau yang di piringnya ikan, terus temennya piringnya ayam. Nah ini dia ngeliatin, dibayangin enak banget yang di piring temen saya ayam, dia bayangin. Akhirnya ini ikan yang dia punya di piringnya diambil kucing, dimaling, digondol sama kucing itu dia punya ikan. Akhirnya habis.
Tapi orang yang gonaah ngerasa cukup, dia makan apa yang dia punya, minum apa yang dia punya, pakai pakaian yang dia punya, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah dahulu sifat beliau kan yalbas mawajat, ya'kul mawajat, yashrab mawajat. Makanan apa yang ada beliau makan. Pakaian yang ada beliau pakai, minuman yang ada beliau minum. Artinya apa? Bukan minuman harus minuman yang enak, makanan harus yang makan. Enggak, tapi yang ada di rumahnya itu dimakan oleh beliau. Apapun yang dihidangkan dia ngerasa cukup, beliau merasa gonaah, ngerasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sampai suatu kali beliau masuk ke rumahnya, ada makanan apa? Dibilang cuma ada cuka. Maka beliau bilang ni'mal idam al-khol. Sebaik-baiknya makanan, sebaik-baiknya makanan itu adalah cuka. Makanan yang paling enak adalah cuka, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang gonaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.